Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video yang terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Darwin Jadi channel pendidikan yang membahas tentang matematika dan pembahasan soal-soal matematika. Oke, kali ini saya akan membahas tentang materi vektor, yaitu materi yang berada di matematika SMA. Ya, langsung saja. Oke, vektor. Sebelum kita membahas ke vektor, kita harus mengenal dulu, ya, mengingat kembali besaran. Ya. Besaran itu dibagi menjadi dua, ya. Ada besaran skalar dan besaran vektor. Nah, istilah ini seringkali kita dengar di matematika dan fisika. Skalar itu apa? Skalar itu jadi dia hanya mempunyai nilai. Kata kuncinya adalah nilai. Kemudian kalau vektor adalah nilai dan arah. Besaran dan arah. Ini adalah skalar adalah besaran dan nilai. Contohnya skalar itu misalkan berat, ya, kemudian tinggi, panjang, lebar, dan seterusnya. Ya. Kemudian untuk nilai dan arah, contohnya adalah misalkan kecepatan. Gravitasi, dan lain-lain. Ya, ini contoh misalkan besaran vektor. Contoh besaran vektor jadi di mana? Di kecepatan, pada percepatan dan gravitasi. Dia memperhatikan arah, ya. Sedangkan skalar dia tidak memperhatikan arah, yaitu berat, tinggi, panjang, dan seterusnya. Nah, artinya sekarang kita dapat definisi vektor berarti. Sehingga di sini kita masuk dulu ke definisi. Oke, berarti definisi vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Oke, ya. Nah, secara geometri maka vektor itu merupakan ruas garis yang mempunyai arah. Ya, ruas garis yang mempunyai arah. Oke, atau seringkali disebut dengan sinar garis. Nah, kalau kita bicara sinar garis, maka dia nanti mempunyai titik pangkal sama arah. Boleh ke atas, boleh ke kiri, boleh kanan, kiri, atas, bawah, ya. Nah, ini contoh seperti ini secara geometris. Nah, berarti sekarang kita masuk ke notasi. Bagaimana dengan notasi vektor? Nah, notasi vektor itu misalnya ada dua, dengan dua huruf atau dengan satu huruf. Bagaimana dengan dua huruf? Misalnya kita punya vektor begini, ya, ini A, ini B, ya. Unsur-unsurnya kita jelaskan terlebih dahulu. A ini disebut titik pangkal. Katanya titik pangkal. Kemudian B adalah ujung. Ini titik pangkal vektor, gitu ya. Ini ujung vektor. Oke, bagaimana dengan penulisannya? Penulisannya ujung pangkalnya atau titik pangkalnya itu berada di depan. A, B. Ini penulisannya, notasinya. AB, vektor AB. Ini vektor AB.
Atau bisa saja nanti tulisannya di sini cuma satu huruf, yaitu biasanya diberikan dengan huruf kecil. Misalnya di sini A. Nah, misalnya di sini ambil vektor A itu namanya vektor A kecil. Jadi tulisannya bisa menggunakan dua huruf, bisa menggunakan satu huruf. Kalau dua huruf, maka nanti dia menuliskan ujung pangkal sama ujung vektornya. Ya. Oke. Kemudian sekarang setelah kita tahu notasinya, nah vektor ini bisa kita gunakan di dimensi 2 dan dimensi 3. Ya. Nah, sekarang kita lihat untuk di dimensi 2, maka vektornya sesuai sumbunya terdiri dari XY. Maka unsur-unsurnya terpenuhi sini X, Y. Bisa tuliskan X1, Y1. Ya. Ini juga bisa kita teruskan dengan begini. Sedangkan di dimensi 3, X, Y ini merupakan unsur-unsur dalam vektor ya. Dimensi 3, maka AB sini menjadi X, Y, Z. Unsur-unsurnya X, Y, Z. Satu juga. Nah, jadi sesuai dengan sumbu yang berada di dimensinya, sumbu X, sumbu Y, sumbu untuk di dimensi 3, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Oke. Ya. Nah, ini terkait dengan notasi. Selanjutnya kita mau mencari kita harus mengenal dengan vektor posisi. Kita kembalikan ke kita. Ya. Vektor posisi. Apa itu vektor posisi? Vektor posisi itu merupakan titik pangkalnya berada di pusat O, yaitu koordinat O 0, 0, 0. Ya. Vektor posisi ini menyatakan dia titik pangkalnya, titik pangkal vektor berada di, kalau dia dimensi 00, dikenal dengan O gitu ya. Kalau 3 dimensi sama. Ya. Misalkan kita punya suatu koordinat A, karena sudah 3 dimensi, kita punya titik koordinat A di dimensi 3 dengan katakan X, Y, Z. Ya. Maka vektor posisinya bisa kita tuliskan OA, dan di sini dengan A, gitu ya. Dan di sini sama dengan X dikurangi 0, Y dikurangi 0, Z dikurangi 0, sehingga sama dengan vektor X, Y, Z. Ya. Oke, ini terkait vektor posisi. Setelah kita tahu vektor posisi, kita juga bisa mencari panjang vektor. Nah, jadi dari panjang vektor posisi, dari suatu vektor kita bisa mencari panjang vektor. Bagaimana cara mencari panjang vektor? Ya, panjang vektor. Ya, panjang vektor, misalkan vektor ini kita ambil vektor A, maka panjangnya adalah kita tuliskan harga mutlak ini ya, absolut OA. Well, kalau misalnya kita pakai ini mencari panjang kita beri tanda absolut. Ini didefinisikan dengan selisih, namanya cross garis selisih. Kalau pada vektor posisi langsung saja berarti kuadrat dari jumlah kuadrat dari unsur-unsurnya, kemudian diakarkan. Ini panjang vektor. Oke, ya. Misalkan sekarang bagaimana
Pertanyaannya muncul bagaimana kalau titik pangkalnya tidak di 0,0, ya. Misalkan contoh, kan di sini muncul tanda tanya, bagaimana kalau titik pangkal tidak di ini menjadi tanda tanya, ya. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh. Misalkan kita masuk ke contoh. Misal vektor A mempunyai titik ujung tiga 72, misalkan saja begini, kemudian titik pangkal dan titik pangkal adalah 2, 1, negatif 4. Oke, maka vektor A itu berapa kan itu? Maka jawabannya adalah jadi 372 kemudian ini dikurangi dengan pangkalnya. Kita lihat pangkalnya itu berapa. Pangkalnya adalah 2, 1, negatif 4. Maka 2, 1, negatif 4. Sehingga di sini kita dapatkan 3 dikurangi 2, 1, 7 kurangi 1, 6, 2 kurangi 4, 6. Oke, maka kita dapat vektor A-nya adalah ini, ya. Jadi ujung vektor dikurangi dengan pangkal vektor. Itu cara mencari vektornya. Tapi dia bukan vektor posisi. Kalau vektor posisi selalu terhadap titik pangkalnya adalah 0 di 0, yaitu 0, 0, 0. Oke, selanjutnya bagaimana panjang ini? Panjang vektor ini adalah, kalau kita cari B, ya, simbolnya begini, akar dari, langsung kita kan sudah dapat vektornya, langsung bagi panjang 1 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Ini sama dengan 1 ditambah 36 ditambah 36 kemudian di akar, sama dengan akar 73 yang merupakan panjang A. Oke. Ya, selanjutnya kita masuk ke tentang, ya, kalau kita punya vektor maka dia punya lawan, ya. Sini kita tandai dengan lawan vektor atau inverse, ya, kita kenal dengan inverse dari suatu vektor. Oke, inverse suatu vektor. Jadi vektor, misalkan kita punya vektor A, ini, ya, ini adalah A, maka lawannya adalah panjangnya ini sama tapi arahnya terbalik, ya. Pangkal yang sama, ini dia terbalik. Oke.
Ini disebut dengan minus A. Ya, artinya inverse suatu vektor dia bertolak belakang dari vektor sebelumnya. Ya, apakah selalu di sini negatif? Ya, tidak selalu ya, tergantung nanti yang diberikan. Ya, apakah ke arah bawah dia selalu negatif? Kalau terhadap sumbu memang iya, komponen iya. Kalau pada suatu vektor kalau kita definisikan A-nya positif ke sana ya nggak ada masalah juga, sesuai dengan kesepakatan. Ya, jadi inverse dari suatu vektor adalah kebalikan dari arahnya saja. Panjangnya itu pasti sama. Jadi panjang di sini dengan panjang di sini pasti sama, harus sama. Itu inverse suatu vektor. Oke. Selanjutnya kita masuk ke penjumlahan vektor. Penjumlahan dan pengurangan vektor terlebih dahulu. Oke. Sekarang penjumlahan dan pengurangan vektor. Ya, penjumlahan dan pengurangan vektor. Misalkan kita punya dua vektor, ini. Kemudian jadi misalkan seperti ini, ada dua vektor seperti ini. Ini awalnya boleh terpisah ya, jadi saya langsung menggabungkan supaya satu kali menggambarnya. Misalkan di sini adalah vektor A, di sini vektor B, maka kita bisa nyari menjadi vektor A ditambah B dengan menggunakan jejer jenjang. Atau nanti juga bisa menggunakan, ya, ada dua cara dengan menggunakan jejer jenjang dan memindahkan ini. Kalau memindahkan ini, vektor yang B kita pindahkan ke ujung yang A sehingga kita tarik garis. Atau ini bisa kita buatkan jejer jenjang, kita ambil diagonal. Ya, jadi bisa B-nya kita geser kalau menggunakan geometrinya ya, kemudian atau A-nya yang kita geser, jadi B dulu ini digerakkan, kemudian A yang digerakkan. Oke, ini digeser ke sini. Nah, artinya bagaimana A tambah B-nya? A tambah B-nya adalah yang ini, panjang pertemuan. Sehingga yang hijau ini adalah vektor A ditambah vektor B dari secara geometri. Kemudian kalau misalkan B dikurangi A, maka di sini menjadi kebalikannya terlebih dahulu. Kebalikan dari A adalah sini ya. Itu gambarnya sudah sama ya. Tuh, kemudian berarti kalau kita menggunakan pergeseran, kalau menggunakan jejer jenjang juga sama, ini kita pindahkan ke ujung sini ya, ini kita pindah nah, di sini berarti menjadi negatif A. Oke ya. Oke, nah sekarang ujung dengan menggunakan memindahkan ujungnya dari, kalau kita jalankan dari B dulu, kemudian negatif A, maka arahnya ke arah ke sini. Maka ini saya geser pindah ke sini. Sehingga nah ini kan jadinya jauh juga. Ya. Oke, ini negatif A. Oke, kalau tidak, maka yang langkah yang pertama seperti itu, maka negatif A dulu, kemudian B dijalankan.
maka B-nya enggak ya. Nah, dari sini dia ketemu panahnya di sini. Maka garis ini, ya, garis pink ini merupakan vektor B dikurangi vektor A. Ya, bisa dipahami ya. Jadi AB itu adalah pertemuan A tambah B juga sama. Dia melawan jajar genjang ya. Jadi kalau misalkan ada 3 juga sama, lanjutkan tinggal tarik pangkal ke ujung yang terakhir. Konsepnya seperti itu. Kemudian dengan menggunakan jajar genjang, maka kita buat jajar genjangnya, kita ambil diagonalnya. Oke? Oke, dari situ ini dari segi geometrisnya. Nah, bagaimana dengan dari segi aljabarnya? Kalau dari segi aljabarnya, ya, ini dari segi geometri. Nah, sekarang dari segi aljabar. Dari segi aljabar, katakan vektor A itu adalah A1, A2, A3, kemudian vektor B-nya adalah B1, B2, B3. Oke. Nah, maka untuk penjumlahan vektor A ditambah vektor B itu sama dengan penjumlahan dari unsur-unsurnya. Jadi A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, A3 ditambah B3. Oke? Itu secara aljabar. Kemudian kalau pengurangan juga sama. Misalkan vektor A dikurangi vektor B, maka di sini menjadi A1, A2, A3. Masing-masing dikurangi oleh B1, B2, B3 sesuai dengan pembagian. Oke. Itu merupakan penjumlahan dan pengurangan vektor secara geometris dan aljabar. Oke. Sebelum kita masuk lagi, selanjutnya, nah sekarang kita kasih contoh dulu. Misalnya kita punya suatu vektor gitu ya. Ya, langsung saja. Dengan vektor A-nya adalah 3, 5, negatif 2. Kemudian B-nya adalah negatif 2, 0, 3. Maka dari sini penjumlahnya adalah vektor A ditambah vektor B sama dengan, lihat dia penjumlahan dari ujung-ujungnya, berarti 3 ditambah min 2 berapa? 3 ditambah min 2 1. 5 ditambah 0 5. Negatif 2 ditambah 3 1. Maka penjumlahnya adalah 151. Ya. Jadi kalau sudah terbiasa, maka kita nggak perlu menuliskan angkanya, tinggal kita lihat dari komponennya saja. Atas dengan atas, tengah dengan tengah, bawah dengan bawah. Kemudian kalau pengurangan, vektor A dikurangi vektor B, dia sama dengan, tadi atas kurangi atas, 3 dikurangi negatif 2, berarti 5. 5 dikurangi 0, ya 5. Negatif 2 dikurangi 3, negatif 5. Oke, itu untuk contohnya. Oke, sekarang kita lanjut materi berikutnya tentang kesamaan matrik. Ya, kesamaan matrik. Kesamaan vektor. Ya,
Sekarang kita masuk ke kesamaan vektor. Vektor dikatakan sama, ya, dua vektor dikatakan sama ya, jelas. Yang pertama, arah harus sama. Arah harus sama. Ya. Kemudian besarnya juga sama. Besar skalarnya sama. Kedua ini harus terpenuhi. Maka dua vektor itu dikatakan sama. Ya. Arahnya sama, besar skalarnya sama, maka dua vektor itu sama. Ini syaratnya. Kemudian jika arahnya sama tetapi besarnya tidak sama, maka dua vektor itu disebut segaris. Ya, dua vektor dikatakan segaris. Kalau bahasa lainnya adalah kolinier. Ya, dua vektor dikatakan segaris atau kolinier jika syaratnya berarti jelas arah harus sama. Enggak, kalau besarnya boleh nggak sama, karena nanti dia menjadi, bisa jadi kalau dia sama besarnya maka dia dikatakan sama vektornya. Kalau berbeda panjangnya dia menjadi segaris. Jadi salah satunya menjadi kelipatan panjang yang lain. Ya. Sekarang kita lihat contoh untuk kesamaan dulu. Jadi misalkan kita punya titik koordinat A 2, 1, 3, kemudian B nya titik koordinat min 1, 4, negatif 5, C nya titik koordinatnya adalah 6, katakan 7, 1, kemudian D nya kita tidak tahu, katakan X, Y, Z. Oke, disuruh tentukan koordinat D. Koordinat D sama dengan berapa jika vektor AB sama dengan vektor CD. Ya, dari sini, nah kita lihat definisi dari vektor AB, ujung vektor dikurangi dengan pangkal vektor. Nah, ujung vektornya adalah min 1, 4, negatif 5 dikurangi dengan 2, 1, 3. Kemudian ujungnya adalah X, Y, Z dikurangi 6, 7, 1. Nah, dari sini kita selesaikan ini terus. Nah, ini kan nanti tinggal dijumlahkan di sini ya. Jadi kita dapatkan X, Y, Z-nya sama dengan, oke, kita kasihkan negatif 1 dikurangi 2, negatif 3, min 6 pindah menjadi plus 6. Berarti 6 dikurangi 3. 3. Oke, sekarang ini 4 dikurangi 1, 3. Negatif 7 kalau pindah ke kiri jadi plus 3 ditambah 7, 10. Sekarang ini negatif 5 dikurangi 3, negatif 8. Negatif 8. Negatif 1 pindah ke kiri jadi plus 1. Negatif 8 ditambah 1 adalah negatif 7. Maka koordinat D-nya adalah 3, 10, min 7. Oke ya. Itu contoh untuk kesamaan vektor. Bagaimana kalau dengan kelipatan? Ya. Contohnya misalkan contoh kelipatan, contoh yang kedua ya. Misalkan kita punya vektor A itu adalah 3, 1, 5. Kemudian kita punya vektor B, katakan
12, 4, 20. Jadi secara aljabarnya kita bisa membentuk mulai dari dua vektor ini ya, untuk kejadian ini, maka katakan vektor A sama dengan kelipatan tertentu dari vektor B. Untuk yang kasus segaris. Oke, dari sini maka kita mau nyari, bisa nggak kita mencari nilai K-nya? Jika bisa kita dapatkan nilai K-nya, maka dia segaris. Di sini kan kita bisa menuliskan vektor A sama dengan K 12, 4, 20. Hanya di sini adalah 3, 1, 5. Kita bisa mendapatkan K-nya, ya. K-nya sama dengan semuanya di sini dikali 4 ya. Nah, maka K-nya bisa kita dapatkan 1/4. Untuk bentuknya seperti ini. Apakah boleh dibalik? Boleh. Nah, kita buat B vektor itu sama dengan K A vektor. Ya, K A vektor. Sehingga di sini nanti K-nya kita dapat 4. Ya. Dari mana? Coba kita lihat 12, 4, 20. K-nya kita mau cari. K-nya adalah 3, 1, 5. K berapa supaya nanti memenuhi ini ya. Dan K-nya di sini setiap komponennya harus sama. Maka K-nya adalah 4. Oke, setelah kita bisa menemukan nilai K-nya, maka kita bisa menemukan vektor A dan vektor B di sini segaris. Oke, lanjutkan. Sekarang kita masuk ke vektor satuan. Vektor satuan. Oke, apa yang disebut vektor satuan? Vektor satuan itu adalah suatu vektor yang panjangnya 1. Ya. Ya, vektor satuan adalah vektor yang panjangnya 1. Vektor yang panjangnya 1. Gimana itu maksudnya? Contohnya kalau pada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, misalkan vektor satuan pada sumbu X, Y, Z itu adalah I 100, kemudian J 010, kemudian K 001. Oke, sekarang kalau misalkan vektor satuan dari sembarang vektor, ini kan terhadap sumbu X biasanya. Oke, misalkan ya, jadi ada suatu vektor sembarang, vektor A begitu, maka berapakah vektor satunya? Bagaimana? Jadi pertanyaan, bagaimana vektor satuannya? Jadi vektor satuannya ini kita dapat dengan, kita simbolkan dengan E A, ya, E kecil, ya, E A. Nah, ini kita dapat dengan vektor A dibagi dengan panjang vektor. Ya. Oke.
Dan vektor A, vektor satunya adalah ini. Vektor satu A adalah vektor A dibagi dengan banyak vektor ini. Oke, untuk contoh. Misalkan kita punya vektor ini, vektor A-nya sama dengan X kurangi 1Y plus 2Y plus 1C plus ZK. Oke, kemudian B-nya adalah 4 dikurangi Y, kemudian plus 5 plus F J plus dikurangi K. Jika vektor A sama dengan vektor B, maka vektor satuan A-nya bagaimana? Oke, di sini kita sama dengan K, I dengan I ya, C dengan C, K dengan K. Nah, sini kita dapat X kurangi 1, 2Y plus 1, kemudian Z. Ya, sama dengan ini adalah 4 dikurangi Y, kemudian 5 ditambah X, kemudian dikurangi 1. Oke, maka dari sini dengan kita melakukan kesamaan, kita dapat nilai Z-nya adalah min 1. Dan di sini kita dapat dulu, nah di sini menjadi persamaan ini. Kita kumpulkan. Ini yang atas kita dapatkan X min 1 sama dengan 4 dikurangi Y. Y-nya pindah, maka dapat X plus Y sama dengan 5. Jadi persamaan 1. Yang kedua yang ini kita dapatkan ya, inverse kedua kita dapat 2Y plus 1 sama dengan 5 plus X. Kita kumpulkan buahnya, variabelnya 2Y dikurangi X sama dengan 5 dikurangi 1. Oke, kemudian kita eliminasi, kita nyari X, Y-nya dulu ya, untuk menyelesaikannya. Maka dengan menggunakan eliminasi kita dapat ya, Y-nya 3 ya. Jadi ditambah juga eliminasi X plus Y bernilai 5, kemudian negatif X ditambah 2Y bernilai 4. Kita eliminasi tandanya ini berbeda, maka di sini plus, kita dapat 3 ini sama 9, maka Y-nya adalah 3. Setelah kita dapat 3, kita substitusikan, maka nilai X-nya adalah 2 gitu ya. X ditambah 3 bernilai 5, maka X-nya bernilai 2. Oke, akibatnya kita sudah tahu vektor komponen vektor A-nya sama vektor B-nya. Tinggal meminta sesuai permintaan sudah. Nah ini X dikurangi 1, berarti 2 kurangi 1, maka di sini adalah I plus 2Y tambah 1, ini adalah 3, 2 kali 3, 6, tambah 1, 7, berarti 7C ditambah Z-nya adalah min 1. Min K. Oke, penulisannya bisa seperti ini, bisa juga kita langsung menggunakan aturan dari matriks ya. Ini 1, kemudian 7, min 1. Penulisannya bisa seperti ini. Maka vektor B-nya adalah nilainya vektor A, tapi sekalian kita selesaikan. 4 kurangi Y, ini 4 kurangi Y. Ya, sama ya, karena ini kesamaan, maka ini sama. Ini
plus 7C min A. Oke, akibatnya sekarang kita mau nyari vektor satuan A-nya. Maka ini sudah, tinggal kita cari panjang dari A. Panjang dari A-nya berapa? 1 dikodokkan, kemudian 7 dikodokkan, dan 1 dikodokkan. Oke, maka didapat ya akar 51. Sehingga vektor satuannya adalah A gitu ya, itu sama dengan separ akar 51 dikali vektornya ini 1 7 min 1. Jadi saya tuliskan seperti ini juga saya tulis panjang seperti ini. Nah, nanti tinggal efektifnya kalian mau menggunakan yang mana. Nah, ini dulu berarti 7C dikurangi 2. Oke. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Cukup terlebih dahulu untuk materi vektor bagian yang pertama. Di sini kita mempelajari tadi apa saja: definisi, kesamaan, kemudian notasi yang pastinya, penjumlahan vektor, pengulangan vektor, juga vektor posisi, dan terakhir adalah vektor satuan. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ditanyakan, silakan dituliskan di kolom komentar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga menjadi video yang bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum